Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah limpahkan dan Allah karuniakan, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini Allah masih izinkan kita, Allah masih pertemukan kita, Allah masih mampukan kita untuk bisa bermajelis bersama, mencoba mentadabburi Al-Quranul Karim. Maka sering-sering kita mengucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Semoga kita senantiasa Allah mampukan untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa nantinya dengan izin Allah mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap sesungguhnya kita bisa mengikuti suri tauladan beliau, tidak hanya berbicara tentang sunnah, tapi juga berbicara tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kita awali dengan sebuah doa, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasa kita mengawali majelis tadabbur Quran kita, yaitu surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32 dan satu hadis dari Rasulullah. Kita awali dengan berharap semoga apapun yang menjadi janji Allah tentang kenikmatan bermajelis ilmu akan kita dapatkan. Kita awali, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kisah tentang lapis-lapis berkah, kisah tentang tadabbur surat Yusuf ayat ke-16 insyaallah sampai ayat ke-21. Hadirin jamaah Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-16 kita melanjutkan ini Bapak Ibu, maka paling enak memang membahas tadabbur Al-Quran yang sifatnya kisah itu memang runtutan supaya nanti ada kesambungannya, nyambungnya. Ayat yang ke-16 Allah mengatakan waja'u abahum isya'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di malam hari atau sore hari sambil menangis. Masih ingat bahwasanya kisah sebelumnya ini populer. Ada yang masih ingat Pak? Kisah sebelumnya, materi kita sebelum ini, ada yang masih ingat Ibu? Kayaknya sudah lupa ya. Karena sudah 1 tahun ya Pak. Ibu ya, sudah 1 tahun yang lalu soalnya ya, 2024. Lalu kita sekarang di 2025. Jadi ya kalau materi 1 tahun yang lalu itu sudah lupa biasanya ya. Saya husnuzon saja ya. Padahal kan ya 1 bulan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwasanya putranya dan putra-putranya, lebih tepatnya putra-putranya Nabi Yakub ini sudah merencanakan ingin membunuh Nabi Yusuf. Rencana pertama, plan A-nya itu dibunuh Nabi Yusuf. Muncul plan kedua, bukan dibunuh tapi disingkirkan
saja. Dan terjelaskan, tersingkirkan ini bagaimana? Nanti seperti ini. Pokoknya jangan dibunuh. Maka kemudian yang terjadi adalah putra-putranya Nabi Yakub ini, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini membuat sebuah perencanaan. Nanti kita izin sama ayah kita datang kepadanya, kita minta supaya diizinkan bermain dengan Nabi Yusuf atau dengan Yusuf, dengan janji kita akan menjaganya. Namun apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dengan mereka terseduh-seduh, mereka mendatangi sore hari, ketika kemudian mendatangi ayahnya dengan satu kondisi yabkun, nangis. Berarti ini tangisan apa, Bu? Tangisan kesedihan atau tangisan kesenangan? Ini tangisan kok bisa melanjutkan? Sudah sering mendapati tangisan buaya, Bu. Hadirin jamaah sekalian, sambil menangis. Coba kita lihat berikutnya. Qalu, sambil menangis mereka mengatakan, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Ayah, waktu kami main itu, kami ini lagi main lomba, lari misalnya, dan kami meninggalkan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini nggak cocok ngikut kami. Kami ini kan sudah besar-besar, kami ini kuat-kuat. Yusuf kalau ikut lomba lari nggak bisa. Maka kami tinggalkan Yusuf itu dekat perbekalan, dekat tempat kami meletakkan barang-barang. Alasan mereka, mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Tiba-tiba setelah kami kembali, kami dapati Nabi Yusuf ini dimakan serigala. Lihat kalimatnya, Pak. Jelas-jelas mengatakan fa'akalahu dhi'bu. Dimakan serigala. Lihat kalimatnya, saya pertegas lagi ya, Pak. Fa'akalu. Mohon maaf. Fa'akalu. Berarti serigala ini memakan, mencabik, cabik, minimal dicabik. Minimal dicabik. Nanti kita akan temukan kebohongannya, tangisan buayanya tadi, Pak. Seperti apa? Wa ma anta bimu'minin lana walaupun nasodikin. Ayah, kamu pasti nggak percaya sama kami meskipun yang kami omongkan ini benar. Ini ucapan siapa biasanya, Bu, di sinetron-sinetron itu, Bu? Pokoknya aku kasih bukti berapapun kamu pasti nggak akan percaya dengan ucapanku. Ini yang peran apa, Pak? Antagonis atau peran yang mana ini, Bu? Loh, Ibu kok tahu? Masih ngikutin sinetron juga ya ternyata ya. Bayangkan, dia itu satu menangis, dia dua menunjukkan sebuah bukti. Nanti alasan-alasannya plus dia mengatakan engkau tidak akan percaya. Bayangkan, padahal Nabi Yakub belum komentar, tapi dia sudah ngomong kamu nggak bakalan percaya ayah kepada ucapan kami. Ini Bapak Ibu biasanya tanda-tanda orang yang pembohong itu kayak gini, Pak. Sudah menegaskan padahal orang yang dimintai komentar belum berkomentar. Maaf, ini ada kasus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Islam itu kan mengatur detail aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Oke? Saya sampaikan lagi, Islam mengatur detail tentang aturan-aturan kehidupan kita. Bapak, aturan Islam itu banyak apa dikit? Banyak. Aturan Islam itu sangat banyak. Pertanyaan saya, saking banyaknya aturan Islam, menurut panjenengan, Islam itu mengekang atau Islam itu memudahkan? Ayo jujur. Sing temen nek atine Islam iki kayak aturan ngene-ngene gak oleh ngene-ngene diatur, ngene-ngene diatur. Memudahkan apa menyusahkan? Ayo. Atau mengekang? Ya. Kalau saya tunjukkan satu tulisan ini, Bapak Ibu, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita mau memahami secara dalamnya, kita memahami sebuah pesan Allah. Saya bacakan di sini.
Hidup itu asik, enak, nikmat karena ada aturan. Pak, Ibu, asiknya main voli di mana? Serunya main voli ada apanya? Saat napa? Nyemes. Masuk poin. Pertanyaan saya, masuknya bola itu saat melewati net, lalu masuk di area musuh, dapat poin, apalagi sambil nyemes, seru itu. Pertanyaan saya, apakah serunya itu gara-gara poin, Pak? Bukan. Serunya voli itu karena ada aturannya. Saya ulangi lagi, poin tadi saat bola melewati net. Pertanyaan saya, atasnya net atau bawahnya net? Atas. Kalau bawahnya net? Loh, kalau sekarang dikatakan serunya main voli itu karena poin, lalu kemudian ditanya poinnya gimana? Terserah, pokoknya lewat dukur net, lewat ngisor net, pokoknya melewati net, itu poin. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau poin itu pokoknya bola melewati net, terserah lewat atas, terserah lewat bawah, kira-kira voli jadi enak nggak ditonton, Pak? Nggak enak, semrawut. Namanya nonton bola, jangan nonton bola dulu. Serunya bola di Indonesia, serunya apa? Karena Sinteyong dipecat. Serunya, Pak. Sampai ibu-ibu nggak tahu Sinteyong akhirnya tahu. Iya, istri saya sampai batin, ini pemain dikiranya artis Korea. Ya, Sinteyong siapa? Sinteyong. Kok muncul di medsos ini? Saya bilang itu pelatih. Oh, tak kira artis. Saya bilang pelatih Indonesia, tapi plus jadi artisnya Indonesia. Itu serunya persepak bolaan Indonesia saat ini. Diganti siapa, Pak? Baik, saya mau bertanya, asiknya nonton bola, asiknya main bola karena ada apanya? Oh, jangan langsung aturan dulu. Umum-umumnya dulu jawabannya apa? Karena ada masuk, ada golnya, benar? Benar. Pertanyaan saya sekarang, definisi gol itu apa, Pak? Bola melewati garis putih. Pertanyaan saya, garis putih di dalam tiang, di antara dua tiang, atau garis putih di luar tiang? Kalau bola melewati garis putih di dalam tiang namanya gol. Kalau bola melewati garis putih di luar tiang namanya out. Lalu kemudian kita mengatakan asiknya main bola itu pokoknya saat bola melewati garis putih, gol. Terlepas melewati garis putih manapun juga, mau dalam tiang, mau luar tiang, pokoknya lewat garis putih, gol. Sampai bola itu kena raimu, gol. Pokoknya melewati garis putih. Asik nggak nonton bola kayak gitu, Pak? Nggak asik. Berarti asiknya nonton bola dan nonton voli bukan masalah poinnya, golnya, tapi memang karena ada aturannya. Sama halnya dalam hidup kita itu asik karena ada aturannya. Dan aturan kita itu detail, Bapak Ibu sekalian. Contoh saya kaitkan dengan kisah Nabi Yusuf tadi itu. Kenapa saya katakan ada orang yang belum apa-apa memberikan banyak bukti, lalu orang yang kita mintai pendapat belum ngomong sama sekali, belum memberikan komentar, tiba-tiba kita salahkan dia, pasti kamu nggak percaya. Kisahnya begini, kisah kejadian. Saya mau bertanya, aturan membincangkan warisan, Pak, aturannya dalam Islam kapan? Sesaat wafatnya si mayit atau 1 tahun kemudian? Sesaat. Kata-kata sesaat itu diusahakan dalam waktu yang tidak jauh dengan kematian si mayit. Anggap saja malam ketiga. Kenapa? Ingat, 2 momentum kita bisa mengumpulkan keluarga besar. Hanya 2, Pak, dalam kehidupan kita. Mengawali hidup dan mengakhiri hidup. Keluarga akan kumpul, keluarga besar itu saat kita mengawali kehidupan yang benar-benar kehidupan apa itu? Pernikahan. Panjenengan menikah,
maka semua keluarga ngumpul. Insya Allah nanti paketannya, lengkapnya, akhir kehidupan kita, insya Allah ngumpul keluarga saat kematian. Saat adanya akad nikah, keluarga ngumpul. Saat ada kematian, keluarga juga ngumpul. Bedanya kalau pernikahan, insya Allah semuanya tangisan bahagia. Tapi kalau kematian, tangisan kesedihan. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, ketika saat kematian itu kita ngumpul, boleh nggak kita bahas tentang pembagian warisan? Boleh. Kenapa? Lagi ngumpul. Coba kalau ini kemudian sudah kembali lagi 6 bulan kemudian baru dibincangkan, dan satu di Jakarta, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, ribut. Maka saat itu kita obrolkan. Saya bilang, Mas, diobrolkan malam ketiga, Pak. Apa jawabannya? Pak Ewu, saat kan kita sedang berduka, nggak pantas kita membincangkan tentang kematian, nggak enak nanti. Saya bilang, coba saja, coba perhatikan. Saya bilang, kalau nanti Masnya ngomong, aturannya Islam sudah seperti itu. Ini aturannya Islam. Usahakan. Maka kalau misalnya nanti Mas di tengah-tengah ada orang yang kekeh, orang yang memaksa, nggak usah kita bincangkan ini. Pasti orang ini punya kepentingan dengan harta itu, punya niat buruk dengan harta itu. Benar Bapak Ibu, dibincangkanlah. Apa jawaban si A ini? Kita sedang berduka, nggak usah bahas yang kayak gini. Gak elok, pokoknya mau marah-marah beliau. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak dibahas. Mereka pulang ke daerahnya masing-masing, terjadi komunikasi geger sampai gugat menggugat. Bayangkan, kumpul saja, kadang-kadang kan omongan kita nggak difahami atau disalah pahami, apalagi nggak ketemu nelponnya. Ibu saja kumpul sama bapak, bapak kumpul sama ibu, ibu ngomong A, bapak menanggapinya Z. Ya kan, masih ingat? Pak, engko nek udan, tolong deloken jemurane Pak ya. Aku tak pengajian sih nang IKD. Tolong deloken ya. Kata si suami, siap. Turun hujan, Pak. Sama bapaknya, teles iku. Teles pas ini wis, teles. Ibu pulang melihat jemuran basah, menyalahkan bapak. Bapak nggak mau disalahkan karena sesuai dengan instruksi kan, Pak? Astagfirullahaladzim, Pak, lopo hai sampean mau turu ta? Enggak, Bu, aku gak turu. Gak ngerti nek udan. Ya ngerti aku gak udan mau. Loh, apa jemurane gak dicupuk? Siapa yang memerintahkan mengambil? Kan bahasanya deloken. Lah aku ya tak delok, Bu. Ya ngerti aku teles, Bu, iku teles. Maka Bapak Ibu, aturan Islam itu jelas. Dan biasanya karakternya itu orang yang nggak mau mengikuti aturan lalu menggunakan kalimat-kalimat seperti halnya keluarganya Yusuf, kakaknya Yusuf, itu pasti menunjukkan sebuah ketidakbaikan. Coba kita lanjutkan. Hadirin jamaah sekalian. Dikatakan di sini, wa ma anta bimu'minin lana walaupun nasodikin. Bapak pasti nggak percaya kok dengan apa yang kami ucapkan. Nggak percaya. Ini kan kalimat-kalimat orang yang memang sudah dari awal niatannya itu tidak baik. Kita lanjutkan. Waja'u ala komisi bidamin kadhib. Nah, ditegaskan lagi Pak, sambil bawa bukti. Ini loh, bajunya Yusuf Pak, bajunya Yusuf. Dengan di situ ada darah. Jelas-jelas Allah mengatakan di sini bidamin kadhib. Apa itu? Dengan darah palsu, kata Allah. Dari mana palsu? Karena di situ disampaikan oleh para ulama, baju yang dibawakan itu baju yang hanya dilumuri darah tanpa ada bekas sobekan. Padahal jelas-jelas tadi dikatakan di sini adalah fa'akalahu dhi'bu, serigalanya makan. Namanya serigala makan minimal mencabe, namanya mencabe minimal ono sing suwek.
Lah tapi yang dibawa ini adalah hanya baju komisuhu ala bidzamin kadzib, cuma baju yang tidak ada sobek-sobekannya tapi ada darahnya. Berarti kan dengan bukti ini saja ini bukan jadi bukti. Ini bahkan menegaskan mereka, keluarganya atau saudaranya Yusuf berbohong. Tapi namanya orang sudah kebiasaan berbohong. Berapa kali berbohong, Pak? Dari awal berbohong. Dari awal berbohong. Namanya orang berbohong untuk menutupi kebohongan maka melakukan kebohongan. Kok pinter jawab? Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ini? Dan bahkan pada level tertentu kalau orang sudah berbohong, ditutup dengan berbohong, ditutup dengan berbohong, ditutup dengan berbohong, maka dia bahkan kadang lupa kalau sudah pernah berbohong. Pernah mengalami itu, Pak, dengan orang-orang sekitar kita? Pasti pernah. Saya bolak-balik. Saya tidak berbohong, Ustaz. Dalam hati saya, aku lu iling sampai mujui aku. Nasibnya Ustaz itu kayak gitu. Ya Allah. Kapan hari itu ada orang datang, Pak. Wih, ya Allah, ngobrol panjang 4 jam di rumah saya. Intinya minta bantuan saya. Lalu saya jawab, Mas, dia ternyata salah memahami ucapan saya. Akhirnya saya bilang, Mas, saya hanya siap membantu terkait dakwah, tapi saya tidak ikut di tim Anda. Saya hanya membantu dakwah, tapi saya nggak usah dimasukkan ke tim Anda. Oh, tapi Ustaz ini. Bayangkan, ngumpul saja salah pemahaman, atau memang dia paham tapi tidak seperti itu. Maka tolong hati-hati kalau bertemu dengan orang seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Lihat kalimatnya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Maka Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Sawwalat itu artinya menghiasi. Engkaulah yang menganggap perbuatan buruk itu baik bagimu. Berarti pertanyaan saya, Nabi Yakub tahu nggak tentang kondisinya Nabi Yusuf? Benar-benar mati apa enggak? Enggak. Para ulama tafsir menyampaikan ada beberapa bukti Nabi Yusuf ini itu sadar anaknya tidak mati, tidak benar-benar dimakan oleh serigala. Bahasa dimakan serigala ini kan mati, Pak. Tapi Nabi Yakub sadar, ya Yusuf ini tidak mati. Di antaranya dalil yang banyak dipakai oleh para ulama tafsir itu yang pertama, Nabi Yakub dulu pernah dicurhati, diceritai Nabi Yusuf pernah mimpi. Mimpinya dihadapkan pada 11 bintang, berapa? 11 bulan dan matahari yang bersujud. Ini ra'aitu ada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Maka Nabi Yakub ketika dicurhati itu kan bilang, jangan ceritakan sama kakak-kakakmu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidullah kakaida. Nanti ayah khawatir nanti kamu diapa-apain sama kakak-kakakmu. Dan Nabi Yakub tahu makna takwil mimpi itu apa. Maksudnya Nabi Yusuf suatu saat akan sukses, bahasa mudahnya gitu. Kalau sukses nggak mungkin didahului dengan kematian. Ini Nabi Yusuf ini pasti masih hidup ini. Makanya Nabi Yakub karena juga seorang nabi tidak pasti mengetahui hal yang gaib. Ingat, nabi itu pun kan nggak tahu perkara gaib. Nabi, Pak, nggak tahu perkara gaib kecuali yang memang Allah informasikan. Nabi Yakub merasakan indikator korinah. Nabi Yusuf ini, putraku Yusuf ini nggak bakalan mati karena dia dulu pernah mimpi, dan mimpi itu pasti akan terjadi. Nggak mungkin itu terjadi dengan kematiannya. Yusuf pasti masih hidup. Tapi karena tidak pasti mengetahui yang gaib, hanya merasakan sesuatu, maka Nabi Yusuf mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusakum. Kamu ini hanya menghiasi, menganggap baik apa yang kamu lakukan. Aslinya kerasa sudah Nabi Yakub, tapi tidak tahu kepastiannya. Karena Nabi tidak tahu perihal yang gaib. Contoh, kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu,
Surat ke-7 ayat yang ke-188 Rasulullah menyampaikan. Di sini dikatakan adalah, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Ini kata Rasulullah yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa ma masaniyasu. Kalau aku tahu yang gaib, maka aku akan melakukan yang baik-baik tok, yang buruk-buruk tak tinggalkan, kata Rasulullah. Dan kita kan niru Rasulullah. Contoh, kalau panjenengan tahu yang gaib Pak, tahu tentang masa depan nih, nggak usah jauh-jauh lah, 2 jam lagi lah panjenengan tahu keluar dari sini, selesai ini misalnya 1 jam lagi lah, nggak sampai kita keluar dari ini, panjenengan tahu ke kanan sehat, ke kiri loro, panjenengan belok mana? Kanan. Oke. Nek ke kanan selamat, ke kiri ciloko. Belok mana Pak? Kanan. Saya nanya Bapak dulu Bu, Ibu nanti tak tanya ya. Bapak dulu. Pak, ke kanan dapat rezeki, ke kiri kehilangan rezeki. Belok mana Pak? Kanan. Bapak-bapak Bu. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Bu, kalau ke kanan dapat rezeki, ke kiri hilang rezeki, ratingnya belok mana? Ratingnya belok mana dulu? Ratingnya dulu Pak, ini ditanyakan ini ya. Ratingnya kiri, beloknya kanan. Itu ibu-ibu Pak. Jangan salahkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini orangnya multitasking. Satu amalan, satu aktivitas bisa banyak. Ibu ya, masak, ambil ndelok sinetron, bales WA, gendong anak, teleponan bisa. Satu aktivitas, banyak aktivitas. Ratingnya kiri, belok kanan. Nek iso mombul itu Pak. Multitasking. Jangan salahkan kalau kiri belok kanan, ke kanan belok kanan, karena multitasking. Kita kan fokus Pak. Kiri, yo ratingnya harus kiri karena kita fokus laki-laki ini. Maka salinglah memahami fitrah masing-masing. Nah, kembali lagi, kalau seandainya seperti itu kita tahu, kan mirip kayak Rasulullah. Tapi kan Rasul bilang, enggak, aku enggak bisa mengetahui yang gaib. Nabi, Rasul, enggak tahu yang gaib. Maka enggak usah nanya-nanya sama orang yang sok-sokan paham yang gaib. Ketok aneh sampean mari ini untuk jodoh. Jangan, Bapak Ibu ya. Sosok Nabi yang dekat dengan Allah saja tidak tahu yang gaib, apalagi kita manusia biasa, apalagi disebul-sebul dan lain sebagainya. Plus dijalui jangan ya Dik ya, kata anak muda gitu. Jangan Bu ya. Bapak dan Ibu, maka Nabi Yakub pun sama dengan Rasulullah. Dan ini aturan yang indah. Kalau seandainya Nabi yang manusia biasa itu seandainya tahu Pak, dan kita pun tahu misalnya takdir kita itu tahu apa yang terjadi Pak dalam hidup ini, ya lurus kenceng, lebih dalam lagi, lebih dasar lagi kita berpikir, hancur tatanan kehidupan. Belok kanan selamat, belok kiri rumah sakit. Belok mana? Marono rumah sakit piye? Kosong Pak. Belok kanan sehat, belok kiri sakit. Belok mana kita Pak? Kabari dokter pripun? Maka kalau kita semuanya tahu hal-hal yang gaib, hilang aturan sosial kehidupan kita. Dapat belok kanan gajian, rezeki 100 juta. Belok kiri hilang 100 juta. Belok mana? Gak kerja Bu. Karena kita sudah dapat rezeki pastinya. Maka kalau kita tahu tentang masa depan kita, yang pasti adalah kalau kita berpikir lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, aturan kehidupan kita hancur. Maka sama Allah ditutup. Untuk apa? Untuk memotivasi kita. Nih, kita tahun 2025. Nggak tahu apa yang terjadi di 2025. Tapi yang kita lakukan, gara-gara ketidaktahuan itu, kita melakukan yang terbaik. Gara-gara
ketahuan. Bu, Pak, panjenengan nanti keluar kan pulang toh. Habis ini kan pulang kan ya? Masih di sini sampai besok. Pulang kan? Padahal kan panjenengan nggak tahu nanti pulang itu selamat apa tidak selamat. Benar? Benar. Nggak usah panjenengan lah, saya lah. Saya nggak tahu nih pulang ke Surabaya ini apakah saya selamat apa tidak selamat. Tapi tetap saya akan pulang. Ketidaktahuan kita tentang masa depan membuat kita tetap melakukan aktivitas kebaikan. Itulah hikmahnya kenapa ditutup takdir kita. Hatta sampai Rasulullah pun seorang nabi juga tidak tahu. Maka sama halnya dengan Nabi Yakub juga tidak tahu. Yang bisa kita yang lakukan adalah kita hanya bisa memikirkan sesuatu yang nantinya bisa menjadi konsekuensi resiko dari apa yang kita lakukan. Pak, Mas, besok setelah Sinteyong, balik lagi ke Sinteyong Bu ya, STY ya. Besok Sinteyong kan sudah nggak ngelatih, tapi katanya setiap timnas main untuk Piala Dunia ini, persiapan Piala Dunia ini itu hadir Pak. Berarti besok melawan siapa Pak? Indonesia? Australia. Saya nanya Pak, seandainya timnas sudah diberitahu sama Allah takdirnya menang 2-0 lawan Australia, pertanyaan saya, nendangi banter apa pelan? Kenapa Bu? Pelan, hilang motivasi Pak. Meskipun diberitahu menang, hilang motivasi. Kalaupun kalah, misalnya diberitahu Indonesia, Patrick Kluivert, kamu ini pelatih baru. Indonesia kalah 2-0 melawan Australia. Pertanyaan saya Pak, nendangnya banter apa pelan? Ya podo pelan nih. Lopo nendang banter-banter ujung-ujungnya kalah. Berarti masa depan kita dibuka sama Allah, mau itu baik, mau itu buruk, tetap hilang semangat. Maka jangan salahkan, ya Allah kenapa sih engkau bikin takdir itu gaib? Aku pengen ngerti takdirku ya Allah sesuk ya Allah, tolong lo ya Allah. Aku pengen tahu, sesuk tok guys, sesuk jam 10 sesuk lo ya Allah, jam 10 sesuk. Khusus jam 10 saja, besok hari Senin ya Allah. Sama Allah ditunjukkan, wahai hambaku, besok Senin jam 10 Anda keserempet. Cuma keserempet Pak, ditambah lagi truk. Loh, cuma keserempet truk, kan nggak ada kata mati di situ, nggak ada lecet, nggak ada apa-apa. Bisa jadi kita tetap selamat, cuma bahasanya keserempet truk. Mohon maaf, mulai hari ini kepikiran nggak? Kepikiran. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Hari-hari kita yang sekarang pasti enggak akan kita lalui dengan kenikmatan. Kenapa? Kepikiran. Ya Allah, sesuk itu keserempet aku mati apa enggak ya? Apa cuma lecet-lecet tok apa nang rumah sakit apa enggak ya? Kepikiran. Sehingga hari ini kita enggak akan melakukan aktivitas apapun. Hilang motivasi. Oleh karenanya satu kata, takdir kita ditutup sama Allah agar kita termotivasi. Sama halnya dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak tahu apa yang terjadi dari kondisi anaknya, tapi itu menjadikan Nabi Yakub termotivasi nantinya. Maka lihat kalimatnya, fasobrun jamil. Ini kalimat yang indah, kata dosen saya. Fasobrun jamil itu Bapak Ibu nggak hanya sober, nih sabar yang indah. Sebenarnya bisa saja kalimat indahnya ini dihilangkan Bapak Ibu, tapi kenapa dimunculkan oleh Allah? Berarti ini level sabarnya berbeda dengan sabar yang biasanya. Kata para ulama tafsir, munculnya kata jamil, indah itu mengatakan level sobrun jamil ini lebih tinggi daripada hanya level sabar saja. Masih ingat kita hidup itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita itu hidup itu diminta untuk naik level terus tiap waktu, tiap masanya. Makanya akhirnya ada yang namanya leveling, tahapan-tahapan untuk naik kelas. Contoh yang umum saja, sabar ya, kita bahas sabar dulu. Mana yang lebih susah, sabar apa syukur? Yang paling susah? Syukur apa sabar?
Kira-kira kalau yang susah itu diletakkan yang paling atas atau yang paling bawah? Secara level, secara naik kelasnya atas. Semakin susah itu semakin naik kelas. Lihat soalnya, anak TK pasti dikasih soal nanti anak SD. Nggak pernah anak SMP dikasih soal anak TK. Coba Pak, anak SMP dikasih soal anak TK, itu namanya penurunan, karena lebih mudah. Sesuatu yang lebih mudah itu penurunan kelas. Tapi kalau soalnya lebih susah, itu untuk naik kelas. Nah, maka saya tanya sekarang, sabar sama syukur, mana yang lebih susah? Kok terjadi perbedaan pendapat? Yang lebih susah itu sabar. Ibu dikasih duit, Bu, 1.000. Ibu lihat, alhamdulillah. Ibu dihilangkan 100.000. Apa yang terjadi? Dek, sini Dek, adik yang paling depan itu Dek, sini Dek. Adik-adik itu, ya, Masya Allah, sini Dek. Adik itu dari tadi itu memperhatikan saya terus, Masya Allah Dek. Sini Dek, sini Dek. Sini Dek, sini Dek. Ini contoh saja Dek ya, contoh saja. Dengan adik siapa? Masya Allah. Adik siapa? Hafiz. Adik Hafiz. Kelas berapa Dek? 6. Kelas 6 SD. Ya. Masya Allah. Dek, anggap saja adik dapat rezeki. Misalnya tadi itu contoh. Adik dapat rezeki Dek. Dapat rezeki 50.000. Nih, pegang dulu. Contoh saja, contoh. Adik mengucapkan apa? Terima kasih. Ini tandanya syukur apa sabar, Dek? Syukur. Tapi tiba-tiba adik dapat musibah, kehilangan 50.000. Ini syukur apa sabar, Dek? Sabar. Sabar. Kira-kira yang paling nggak enak syukur apa sabar, Dek? Yang susah yang mana? Sabar. Sabar. Paling susah, Dek ya? Loh, bener kan, Bu? Ini buktinya. Syukur sama sabar lebih susah? Sabar. Syukur cuma nerimo, sabar itu kita kayak melepaskan. Tapi namanya adik kecil, jangan dikasih musibah. Hadiah dari Ustaz ya. Terima kasih ya. Maka yang susah mana, Pak? Sabar. Syukur itu anak tangga pertama. Sabar anak tangga kedua. Berarti kita naik kelas, kita levelnya lebih tinggi. Apa itu? Yang pertama, yang kedua. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada orang yang bisa bersabar sebelum dia pandai bersyukur. Gak mungkin orang itu bisa bersabar kalau anak tangga pertama itu belum tuntas. Naik level. Contoh yang kedua, levelnya, tahapan kelasnya. Takwa, ada perintah, ada larangan. Mana yang susah, Pak? Saya nanya bapak-bapak ini. Mana yang susah, Pak? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Menjauhi larangan lebih susah, Pak. Contoh, mohon maaf, berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, perintahkan itu, Pak? Perintah. Gampang? Gampang. Tapi di dalam perintah sholat Jumat ada larangan. Apa itu? Dengarkan, jangan main-main. Dengarkan khotib. Kalau tidak nakit fakot lagau. Banyak yang ngomong, Pak. Banyak melanggar larangan. Menjalankan perintah mudah, menjauhi larangan susah. Apalagi ada orang ke masjid sudah niatannya melanggar larangan. Bukan tidur, Pak. Mengambil hak orang lain. Jumatan untuk masjid itu wah enak, rawame, masjid itu high class, insya Allah sing ndukune iku sepatunya ambek sandali api-api. Dia menjalankan perintah gampang ke masjid, tapi untuk menjauhi larangan mengambil hak orang lain susah. Jadi menjalankan perintah itu gampang, menjauhi larangan susah. Ibu-ibu disuruh kumpul bermajelis gampang. Namanya ibu-ibu, masih ingat Bu? Otaknya ibu-ibu ini kan kerjasama, otak. Pola berpikirnya ibu-ibu dalam berinteraksi itu kerjasama. Kerjasama itu guyup, kerjasama itu rukun, kerjasama itu ngumpul. Tuh lihat jumlahnya banyakan mana? Tetap ibu-ibu. Urusan ngumpul itu ibu-ibu. Makanya adanya PKK untuk, nggak ada PKK untuk bapak-bapak.
Urusan ngumpul bapak-bapak ini agak susah karena otak kita Pak laki-laki itu adalah kompetisi. Namanya kompetisi itu kan aku sendirian. Bapak lebih suka keluar sendirian atau rame-rame Pak? Hah? Ibu? Pasti lebih banyak ibu jumlahnya kalau keluar daripada bapak. Jujur, saya itu kadang-kadang nih, ya bahkan sering kali saya itu pengen keluar itu sendirian Pak. Berangkat itu sendirian, nggak mau ditemani sama teman. Maka kalau ibu kumpul-kumpul kan menjalankan perintah. Ibu, mari kita bermajelis ilmu. Kumpul, gampang menjalankan perintah. Menjauhi larangan susah. Apa itu larangannya? Saya Pak punya prinsip komunikasi itu ada komunikasi satu arah, namanya khutbah. Khutbah ini komunikasi satu arah. Komunikasi dua arah, tausiah. Kayak saya nanya, panjenengan respon, panjenengan nanya, saya respon. Ini komunikasi dua arah, tausiah. Nanti ada komunikasi tiga arah, akad nikah. Wali mempelai laki-laki KUA. Tapi nanti ada komunikasi banyak arah, ghibah. Itu banyak arah. Itu susah ditinggalkan. Benar Bu? Perintah mudah dilakukan, larangan susah untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, kata Rasulullah, mohon maaf ini ucapan Rasulullah, sabda hadis riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Arba'in Nawawi, apapun yang aku perintahkan, lakukan gampang nggak Bu? Gampang, perintah. Tapi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun yang aku larang, kata Rasulullah, tinggalkan. Titik, stop. Gak ada alasan, gak ada keringanan, gak ada dispensasi. Berarti kalau dari kalimat ini yang gampang menjalankan perintah, karena ada kata-kata semampumu. Tapi kalau urusan larangan gak ada kata semampumu, stop. Kalau larangan nanti ada kata semampumu, ya Allah, aku tidak kuat untuk tidak berzina, tapi minimal bolehlah nonton pornografi. Nauzubillah, nggak ada yang kayak gini. Berarti level pertama kita adalah menjalankan perintah. Kalau naik kelas, menjauhi larangan. Terakhir contohnya, Islam ini indah menghadirkan sebuah konsep yang diminta kita naik kelas. Yang terakhir apa? Gampangnya ikhlas. Ikhlas itu dibagi menjadi 3. Contoh, Bapak Ibu, ikhlas itu apa artinya menurut Bapak Ibu? Sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kita kaitkan sama Allah. Saya ulangi lagi ya, ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu, meniatkan sesuatu amalan kita karena Allah. Tolong diingat, karena Allah. Berarti segala sesuatu tetap harus ada kaitannya dengan Allah. Oke. Pertanyaan saya, ikhlas itu mudah apa susah? Susah. Karena susah, sama Allah dibuat latihan, tahapan-tahapan. Karena susah memang ikhlas itu. Paling bawah ikhlas itu apa? Kita meniatkan sebuah amalan mengharapkan janji Allah yang sifatnya nyata. Ini level paling rendah Pak. Tetap ada Allahnya kok. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan ini. Contoh, panjenengan bersedekah berapa biasanya? Halo? Oh nggak boleh diberitahu ya? Oh ya yes, nggak apa-apa. Ya, tapi saya husnuzon kok, ibu-ibu di sini masya Allah minimal 500.000 ya. Mari tak delok iki mau soalnya. Pas kotaknya muter tadi lo tak delok, 500.000, masya Allah. Oh. Bapak Ibu bersedekah, masukkan sedekah. Dalam arti materi di situ. Al-Baqarah 261 menyampaikan apa? Dikali lipatkan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pertanyaan saya, boleh nggak kita niat bersedekah? Misalnya paling gampang, bukan ibu-ibu di sini, bukan bapak di sini, di luar sana, gampangnya saja 1.000.
Berarti ketika dia infak 1000, Allah menjanjikan 700 kali lipat. Berarti orang ini berinfak niatannya, ya Allah 700.000 ya Allah, 700.000. Masukkan. Boleh nggak niat gini Pak? Boleh. Karena tetap Allah yang menjanjikan, tetap ada kaitannya dengan Allah. Kan ikhlas tadi karena Allah. Tapi ini level paling rendah. Masuk kita cuma di level paling rendah ini terus. Bu, ngapain sholat duha? Katanya sholat duha kan mempermudah saya dapat rezeki. Untuk 2 juta aku sholat duha. Tolong jangan salahkan orang yang seperti ini Pak niatnya. Karena masih ada karena Allah. Tapi kita tolonglah jangan hanya berada di lokasi ini, di status ini. Naikkan. Apa itu? Kita melakukan amalan-amalan dengan niatan ingin mendapatkan janji Allah yang gaib. Sekarang yang gaib Pak, nggak ada terkait dengan materi, yang nyata, tampak. Apa yang gaib? Ampunan. Apalagi Pak? Pahala. Contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Barang siapa yang berpuasa mencari pahala Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan. Ampunan ini gaib apa nyata? Gaib. Berarti kita naik level. Boleh nggak kita minta surga Pak? Boleh, karena Allah menjanjikan orang yang melakukan amal soleh dapat surga. Surga gaib apa nyata? Gaib. Dan menariknya, maaf, yang mahal itu yang gaib apa yang nyata? Yang gaib. Adik, halo Dek, seneng nih adiknya ya. Dek, itu 50.000 sama rahmatnya Allah, lebih mahal rahmatnya Allah Dek ya. Jadi semangat ikut majelis ilmu ya, berbakti sama bapak ibu ya. Nanti dapat rahmatnya Allah. Rahmat Allah lebih mahal daripada 50.000. Berarti kalau kita minta, ngapain kamu sholat? Berharap surganya Allah. Ikhlas apa tidak Bu? Ikhlas. Jangan salahkan orang yang seperti itu. Jangan kira ikhlas itu nggak punya harapan. Pokoknya lillah, tetap punya harapan selama kaitannya dengan janji Allah yang ada dalam dalil-dalilnya. Ya sudah, itu termasuk ikhlas. Tapi tolong jangan hanya di kelas itu. Naikkan ke level tertinggi. Apa itu? Ikhlas tanpa apapun. Apa kira-kira? Apapun yang kita punya kepentingan dengannya. Murni Pak, benar-benar ikhlas karena Allah murni. Nggak ada, ya Allah 700 kali lipat, ya Allah 700 kali lipat, 700 kali lipat. Lihat urutan kalimatnya, penutupnya di Al-Baqarah tadi itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengkali lipatkan, terserah Allah. Apakah 700 kali lipat? Enggak, bisa jadi 1000 kali lipat Pak. Bisa jadi 10.000 kali lipat. Maka disinilah para ulama indah menyampaikan. Apa itu? Hadirin jamaah sekalian, kalau panjenengan melakukan sebuah amalan, benar-benar murnilah, naik level tertinggi, nggak usah ada kepentingan, nggak usah ngomong gini, ya Allah, tadi berapa yang dimasukkan? 1000. Mintanya berapa? 700 kali lipat. Berarti dapat berapa? 700.000 ya. Dia ngomong gini, ya Allah 700 kali lipat ya Allah, sesuai janjimu ya Allah, bismillah. Padahal waktu itu Allah ingin mengkali lipatkan, enggak 700 kali lipat. Kan Allah yudha'ifu liman yasha, terserah Allah mengkali lipatkan. Maka saat itu Allah ingin mengkali lipatkan 1000 Pak. Berarti orang ini dapat berapa? 1 juta. Cuma gara-gara orang ini ngomong, ya Allah 700 kali lipat ya Allah, 700 kali lipat. Allah lalu ngomong kurang lebihnya gini. Ini hanya untuk sebuah ilustrasi saja. Wahai hambaku, padahal aku tadi itu pingin ngasih kamu itu 1000 kali lipat. Tapi kan kamu berprasangka dapat 700 kali lipat. Ya wis, kan ana inda dzanni abdibi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Ya wis, tak kei 700 kali lipat. Berarti kesimpulannya, harapan kita terkadang mengurangi yang kita terima. Saya ulangi lagi, yang kita harapkan sebenarnya itu mengurangi jatah yang kita terima dari Allah.
Makanya niat ikhlas kita itu murni saja tanpa ada kepentingan dari kita. Nanti Allah akan memberikan sesuatu yang tentunya lebih besar dari yang kita harapkan, karena itu menjadi sebuah kebutuhan. Itulah yang saya sebut tadi, tiap aturan agama kita itu adanya tahapan. Maka kembali kepada ini, fasobrun jamil. Jamil ini lebih susah daripada sabar tok. Makanya yang namanya sekarang Pak Sabar, tambahlah tasmiyah lagi. Tambah, nama saya berubah sekarang Ustadz Sobrun Jamil. Bukan kayak nama artis itu, sama? Apa kata para ahli tafsir mengatakan fasobrun jamil ini ada dua. Satu, tidak marah. Fasakhopo, tidak marah. Sobrun jamil ini sabar yang tidak diikuti rasa marah. Dan yang kedua, sabar yang diikuti dengan harapan-harapan yang tetap kuat. Kalau kita lihat Nabi Yakub ketika anaknya seperti itu, coba bayangkan kalau kita, Pak, kita ini sudah tahu anak kita itu berbohong. Kita sudah tahu nih, meskipun kita juga sudah merasakan anak kita yang satu ini tidak meninggal. Apa respon kita kepada anak-anak kita kalau kayak gitu? Pasti kita akan marahnya luar biasa. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yakub menggunakan fasobrun jamil. Nah, di titik ini ingin kami sampaikan, sabar itu adalah tidak merespon dengan hal-hal yang buruk. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Arab, as-sabru ad-difa'u. Sabar itu adalah menahan diri kita. Sabar itu menahan artinya. Sabar artinya menahan. Menahan apa ini? Menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang sama dari pemicu rasa sabar kita. Menahan dari hal-hal yang sama yang kita dapatkan agar kita tidak melakukan hal yang sama. Maka kita menahan. Misalnya nih, kita diuji sama Allah, kita ditipu oleh sahabat sendiri. Maka kita menahan agar kita tidak melakukan sesuatu penipuan yang sama yang pernah kita dapati. Itu namanya sabar. Maka ketika muncul kata jamil, dilanjutkan tidak ada respon yang berlebihan dari apa yang pernah kita alami. Sebagaimana kisah Nabi Yakub. Plus ditambah wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Monggo nanti bisa dibuka tafsir Qurtubi. Kalimat fasabarun jamil wallahul musta'an ini diartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mirip dengan kalimat itu, Pak. Sabar itu ibadah, musta'an itu mohon pertolongan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kalimat fasabarun jamil wallahu musta'an itu maknanya sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kata sabar termasuk perintah, sesuatu perintah berarti masuk dalam kategori ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti urutannya, Pak, minta tolong dulu baru beribadah atau beribadah lalu minta tolong? Ya. Kebanyakan kita itu minta tolong dulu baru mau beribadah. Ya Allah, 1 juta ya Allah. Gue nek itu 1 juta, tak tokokno sandal gawe nang masjid ya Allah. Misal, ya Allah, tolong 10 juta ya Allah. Tanda-tanda pengabulan kah ini? Ya Allah 10 juta ya Allah, dengan 10 juta itu insya Allah aku akan berinfak, bersedekah ya Allah. Duh, minta dulu baru mau ibadah. Pertanyaan saya, kalau orang sudah dapat Pak 10 juta, situ gak beribadah ya? Dapat 10 juta, ya Allah 10 juta. Kayak apa ya iki enak ya? Kayak melaku-melaku, tuku ini, lupa ibadahnya, Pak. Itu yang dikhawatirkan. Maka urutannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita lanjutkan ayat yang ke-19-nya. Wajaat,
sayyaratu fa arsalu waridahum fa adalla dalwah, mohon maaf, fa adalla dalwah. Kemudian datanglah sekelompok orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang untuk mengambil air, maka dia menurunkan timbanya dan dia berkata, oh kabar gembira, busyra hadza gulam, ini anak muda, wa asarruhu bidha'ah, dia kemudian menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan, dan wallahu alimum bima ya'malun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah sekalian, coba bayangkan, Nabi Yusuf kan dimasukkan ke sumur, pakaiannya di mana tadi? Pakaiannya berarti Nabi Yusuf tanpa pakaian. Bolehlah kita analogikan seperti itu, di sumur tanpa pakaian. Sumur itu, di mana-mana sumur itu bukan yang lebar, Pak, sempit, gelap gulita, dan beberapa hari disebutkan Nabi Yusuf di situ. Ada yang cuma kurang lebih 24 jam, kurang dari 24 jam, ada yang bilang 2 hari riwayatnya. Terlepas dari yang mana, pokoknya kalau ada anak kecil dimasukkan di ruang yang sempit, gelap, hati-hati, Pak. Mohon maaf saya bilang ke Bapak ini, hati-hati, Pak. Akan memberikan pengaruh kepada perasaannya. Maaf, kenapa kok saya bilang Bapak? Karena yang emosian itu siapa, Pak? Bapak. Loh, Ustaz, ibu-ibu itu emosian juga. Saya jawab iya. Sama-sama emosi. Cuma bedanya, Pak, kita emosi ke anak, anak menangkap emosi. Ibu emosi ke anak, ditangkap cerewet. Itu bedanya. Ibu emosi ke anak, Bu. Masuk telinga anak, bukan marah ibu itu, CEREWET. Tapi kalau kita emosi sama anak, Pak, ditangkap anak, kita memang marah, Pak. Coba panjenengan mengambil sebuah pandangan yang seperti itu, benar. Makanya kenapa di Al-Quran itu ungkapan bapak, kisah orang ayah itu lebih banyak daripada ibu. Karena sangat meresap. Nanti kita akan bicara ketika Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha. Kenapa kok yang muncul bapaknya bukan ibunya? Meskipun kita tahu ibunya sudah wafat, tapi kan bisa jadi Allah memunculkan wajah ibunya. Karena pengaruh dari ucapan ayah itu jelas, hitam atau putih. Nah, Bapak dan Ibu, ada sebuah, maaf, perasaan seorang anak. Kalau seorang ayah emosi, Pak, lihat, kalau orang tua lebih emosi. Bapak kalau emosi, kita laki-laki emosi, itu nggak ada penahannya, Pak. Ibu kalau emosi punya penahan, statusnya ibu, karena ibu pernah mengandung anak itu 9 bulan tanpa sedetik pun lepas. Kita, mohon maaf, dulu apa filmnya, Pak, dulu anak kecil itu, Pak, Rangga-Rangga. Hah? Aryanggara yang melakukan, tapi itu ibunya, karena ada tirinya, Bu. Nek godok tiri ini api insyaallah ibunya, ya. Meskipun ibu tiri tidak selalu seperti itu. Mohon maaf, diapain, Bu? Dimasukkan ke kamar mandi, dikunci. Ini kejadian seorang bapak di Bandung gitu, dikunci, lampunya dimatikan. Itu kalau dalam ilmu psikologi ada namanya astrofobia. Ketakutan dengan suasana gelap, mencekam. Akhirnya dia memiliki karakter yang takut penakut, Pak. Nabi Yusuf mengalami itu. Dan ingat, itu yang keberapa, Pak? Ujiannya Nabi Yusuf? Ujian yang keberapa? 1. Dihasati, dimusuhi saudara-saudaranya. Mohon maaf, kita dari awal dulu. Ibunya wafat. Ya, Lea itu kan ibunya Nabi Yusuf wafat duluan. Kemudian dilanjutkan dimusuhi sama saudara-saudaranya, mau dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Anggap aja 4 level ketidaknikmatan hidup yang dialami Nabi Yusuf. Ini kalau anak zaman sekarang sudah bunuh diri, Pak. Karena mental health-nya, kesehatan mentalnya sudah terganggu. Kan dikit-dikit kayak gitu anak-anak zaman sekarang. Plus masuk sumur ditambah 1 lagi. Apa ini? Wa asarruhu bidha'ah. Oh, ini cocok jadi dagangan nih, kita jual. Masuk nomor 5, human trafficking. Apa human trafficking?
korban penjualan manusia. Bayangkan kalau anak kecil mengalami ini Pak dengan usianya, mentalnya bagaimana? Maka kita lihat ayat yang berikutnya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Lihat, kenapa mereka tidak tertarik hatinya? Karena Allah tidak menggerakkan hati penjual itu. Padahal Nabi Yusuf kan dari kecil wajahnya, coba anak yang kecil ganteng sama bapak yang sudah dewasa ganteng, gantengan yang mana? Ya, arek kecil ganteng sama orang dewasa ganteng, tetap gantengan mana Pak? Untuk menarik minat hati kita, pasti anak kecil. Wih, hari ini ya Allah. Gampangnya gini, ada anak kecil usia 5 tahun, pipinya putih, badannya gendut, kita katakan ganteng apa enggak? Ganteng iki. Bu, putrane kok ganteng gemes aku. Itu 5 tahun. Coba ditambah 10 tahun lagi atau 20 tahun. Usia 25 tahun atau 20 tahun, lawemu, putih. Mohon maaf, kita komentarin ganteng apa enggak? Beda. Seharusnya yang menemukan Nabi Yusuf kecil saat itu seharusnya tertarik, Pak. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah yang merubah. Kenapa ya? Allah punya takdir memang. Maka dikatakan di sini itu wa kanu fihi minaz zahidin. Enggak ada rasa tertarik sama sekali dengan Nabi Yusuf kecil. Padahal logikanya harusnya tertarik. Langsung dibeli sama seseorang yang kita terakhir di sini, wa qala alladziina istarahu min misra li imraatihi akrimi maswa. Saya terakhirkan di kalimat ini saja. Lalu dibelilah oleh seorang pejabat dari Mesir untuk dihadiahkan kepada istrinya. Bapak Ibu, satu hikmah, Pak, kalau mau menghadiahkan ke istri, nggak usah diberitahukan terlebih dahulu, menengai, kasih surprise. Loh iya, ini membeli, lalu kemudian niatnya, tak kasihkan istriku. Coba bayangkan Bu, kira-kira ibu lebih suka yang mana? Salah nanya saya ke bapak dulu lah. Pak, bapak lebih suka yang mana? Bapak punya uang 100 juta, mau menghadiahkan istri, tapi 1 minggu depan, 1 pekan ke depan. Bapak rencananya menyembunyikan, merahasiakan, atau bapak ngomongkan ke ibu, Bu, besok hari Ahad pekan depan tak kasih uang 100 juta. Bapak milih menginformasikan atau merahasiakan, Pak? Saran saya, Pak, rahasiakan, Pak. Jangan diomongkan, Pak. Mengapa? Soalnya tiap hari ke depan selama 1 minggu hidupnya bapak nggak tenang, terancam. Kenapa? Pasti ibu tiap hari nagih. Kalau bapak ngomong sekarang, Bu, Ahad depan tak kasih 100 juta ya. Ibu kan, wah ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih, Anda suami yang baik. Besok Senin Pak, insya Allah istri akan nanya, Pak, 100 jutanya mana? Kata suami, kan Ahad depan. Kata istri, Pak, perbuatan baik jangan ditunda-tunda. Insya Allah nanti hari Selasa juga sama seperti itu. Pak, tidak tahu dengan umur. Kalau sudah niat baik, apalagi umur masih ada, tolonglah dilakukan sekarang juga. Sampai nanti pasti nggak akan tenang Pak hidupnya Bapak. Tapi kalau saya nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu lebih milih yang mana? Dikasih hadiah, diinformasikan atau tidak diinformasikan? Jujur, rasa saat menerima itu loh, lebih yang mana? Tidak diinformasikan. Kalau ibu diinformasikan, pekan depan ibu tahu dapat 100 juta, saya yakin ibu menerimanya itu biasa saja. Bu, 100 juta, oh iya, sun. Cuma gitu toh Pak, karena sudah tahu sebelumnya. Tapi kalau ibu tidak tahu, lalu tiba-tiba bapak memberikan 100 juta, itu kan ibu akan pingsan.
Gak tahu kayak 1 juta, 50 juta ya gak tahu, 5 juta ya gak tahu. Oh tiba-tiba ini 100 juta, oh pingsan ibu. Dalam arti ibu lebih terasa wownya, gembiranya, bahagianya ketimbang diberi tahu. Nabi Yusuf kondisinya seperti itu ketika si suami ini mau menghadiahkan, nggak ngomong-ngomong, dia hadiahkan anak laki-laki. Makanya lihat nanti bagaimana Zulaikha memunculkan perasaannya kepada Nabi Yusuf. Nanti over, berlebihan Pak. Karena wownya tadi itu, dapat hadiah budak laki-laki komando. Tapi saya tutup di sini kalimat akrimi maswa. Apa itu akrimi maswa? Berikanlah kepadanya tempat dan layanan baik. Siapa yang ngomong ini Pak? Suaminya. Ingat, suaminya. Dan dalam kisahnya suaminya ini baik atau buruk? Baik Bu. Suaminya Imro'atul Aziz ini baik. Suaminya ini baik. Nanti sampai dilepaskan dari penjara, suaminya berperan juga melepaskan Nabi Yusuf dari penjara. Nanti kita bahas. Tapi poinnya adalah ini saya berpesan terkait dengan parenting Bapak Ibu. Kalaupun kita punya salah dengan anak, tolong jangan sampai berlapis-lapis kesalahan kita kepada anak baru kita minta maaf. Kalau bisa kita sekali melakukan kesalahan, 2 kali tutup kesalahan itu. Kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Kenapa? Kalimat akrimi maswa, berikanlah tempat dan layanan yang baik. Maksudnya bagaimana? Nabi Yusuf tadi sudah mengalami 4 level musibah. Karena kalau orang sering mengalami level-level musibah, itu dikhawatirkan, apalagi kalau anak-anak ini sudah nanti akan stres, mental health-nya bermasalah. Anak-anak loh ya, bukan orang dewasa. Maka akrimi maswa itu adalah pada titik tertentu, netralkan dia ini, senengkan dia ini. Jangan terus dapat musibah. Berikan dia kenyamanan dari beberapa level musibah yang dia alami. Kalau tidak seperti itu, maka akan hilang sebuah rasa kebahagiaan pada anak. Itulah ketika para ulama, salah satunya yang saya baca adalah dalam kitab Mafatihul Ghaib, akrimi maswa itu adalah kita membahagiakan anak yang saat itu sedang mengalami musibah. Kenapa? Karena di dalam ilmu psikologi itu, kalau orang sudah punya banyak masalah Pak, tumpukan masalah banyak, akhirnya kan dia stres. Ini kita lah yang dewasa, stres Pak. Saking stresnya, kita kan nggak tahu penyebabnya yang permasalahan yang mana. Aku stres ini gara-gara utang, apa aku ini stres gara-gara bojoku. Kita nggak tahu penyebabnya Pak. Stresnya kita ini gara-gara utang atau karena istri atau pasangan. Kenapa? Saking sudah tumpukannya terlalu banyak. Maka ketika tumpukan sudah agak banyak, dinetralkan dengan memberikan kebahagiaan. Akrimi maswa, berikan. Kenapa? Si suami dari perempuan ini, oknum istri pejabat ini, tahu anak ini diperjual belikan, mungkin punya masalah dan lain sebagainya, maka diminta untuk dimuliakan. Dan indah Allah mengkonsep aturan-aturan yang seperti ini ketika kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Maka terakhir kita lihat, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Kira-kira yang terjadi yang mana Pak? Yang nomor pertama, memberikan kemanfaatan. Anaknya tetap anaknya Nabi Yakub. Demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi atau di Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Terakhir yang ingin kami sampaikan, Allah Maha berkuasa atas segala urusannya. Allahu ghalibu ala amri. Hadirin jamaah sekalian, sebagai penutup dari saya, letakkan ikhtiar setelah keimanan. Letakkan usaha kita Pak setelah keimanan kita kepada takdir Allah. Karena urutannya itu iman dulu kepada takdir, baru ikhtiar. Dari mana Ustadz? Artinya sebagai slide terakhir, qadha wal qadar. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Qadar wal qadha. Pernah dengar nggak? Urutannya yang benar yang mana? Qadha wal qadar apa qadar wal qadha? Qadha wal iman Islam apa Islam iman? Akil balik atau balik akil?
Kalau sudah ada urutan, maknanya ya sudah kayak gitu. Jangan diputer-puter. Qadha itu artinya aturan. Qadar artinya ukuran. Maknanya apa? Secara singkat ingin disampaikan, menikmati hidup. Nikmatilah yang pertama mengikuti aturan Allah. Sudah ikuti aturan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, hidup kita itu asyik karena adanya aturan. Sudah ikuti aturan Allah. Baru setelah kita mengikuti aturan Allah, maka yang kita usahakan dengan optimal adalah kita lihat ukuran ikhtiar kita. Ukurannya masih level 1, level 2, 3, 4 atau sampai skala 10. Setelah kita mengikuti aturan Allah, baru kita mengikhtiarkan usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kisahnya Nabi Yusuf semuanya berbicara bukan masalah ikhtiar, tapi diawali dengan mengikuti aturan Allah. Coba bayangkan, Nabi Yakub ngerti nggak takwil mimpinya, Pak? Takwil mimpinya tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kok tetap terjadi? Nabi Yusuf kemudian dibawa jalan-jalan, kemudian dimakan serigala, kemudian Nabi Yusuf kemudian masuk ini. Coba kalau dari awal bapaknya atau Nabi Yakub ini tahu, lalu kemudian membatasi, maka apa yang terjadi? Misal nih, Yusuf ini nanti nggak disukai sama kakaknya. Stop, nggak boleh diajak jalan-jalan, nggak boleh. Stop, pokoknya Yusuf di rumah. Pertanyaan saya, jadi menteri nggak? Nggak jadi menteri, karena jadi menterinya harus masuk sumur dulu lebih dahulu. Dibeli sama orang, dibeli sama ini. Kalau nggak masuk sumur, tetap di rumah, nggak jadi menteri. Berarti aturan Allah akan ada yang berubah nantinya. Ingat, ikhtiar kita tidak bisa merubah takdir Allah. Loh Ustaz, bukannya doa itu ikhtiar kita? Bukannya ikhtiar kita doa itu bisa merubah takdir? Saya jawab, doa itu ikhtiar kita, saya sepakat. Tapi yang kita mintakan dari doa kita kepada siapa? Allah. Kan ujung-ujungnya juga Allah. Takdir itu mutlak kepemilikan Allah. Skenario hidup kita, episode hidup kita, wilayahnya aturan Allah. Caranya kita imani takdir itu baik, lalu kita nikmati dengan cara kita berikhtiar sebaik-baiknya. Karena takdir Allah tidak ada yang buruk. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan kepada orang mukmin kecuali takdir itu baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Ibu, mohon maaf, yang pertemuan tahun lalu, Pak ya, yang dapat hadiah yang saya janjikan siapa? Ibu ya, nanti diambil di panitia Bu ya. Ada yang mau hadiah juga Pak? Oh ada, masnya kemarin sudah. Pinter itu, itulah manusia. Ketika dia sudah bisa menikmati kenikmatan, dia langsung semangat, termotivasi untuk dapat lagi. Tapi masya Allah, adiknya itu pingin terus. Ya mau nanti, bener mau. Ya, saya menghormati siapa yang mengikhtiarkan dengan dia mengusahakan mengangkat tangannya. Insya Allah bulan depan apa tahun depan deh? Kalau kemarin Ustadz bilangnya ibu tahun depan, kemarin, ya karena bulan Desember. Adik maunya bulan depan apa tahun depan? Bulan depan. Ya, insya Allah bulan depan deh ya. Insya Allah ada hadiah untuk adik. Satu dari putra. Ibu ada yang mau? Mau, tapi mau toh. Saya kan nggak tahu yang mana yang ngomong mau itu, nggak ada yang angkat tangan. Ya, ibu mau? Enggak, tetap nggak ada yang angkat tangan loh. Ya, saya memahami karakteristik perempuan. Malu. Ya, kalaupun adik ngangkat tangan itu jelas, karena laki-laki konkret. Ibu-ibu, ada tadi yang satu saya lihat mengangkat tangannya tapi agak malu-malu. Saya menghormati, karena memang perempuan harus punya dominasi rasa malu, bukan minder, bukan loh Bu. Malu sama minder beda. Kalau minder itu tentang kompetensi, tentang tentang pemahaman dan lain sebagainya. Tapi kalau malu itu akhlak. Tolong jangan bilang sama anak, ojo ngisin-ngisini, jangan malu. Disopo, cowok itu disopo. Malu perempuan, jangan malu. Jangan Bu, biarkan malu itu tetap ada. Karena Rasul mengatakan
La khairon lil haya. Tidak ada kebaikan kecuali pada malu itu pasti ada baiknya. Nggak mungkin tidak. Pasti ada baiknya dari rasa malu itu ya. Jadi ibu tadi yang angkat tangan, yang mana tadi yang angkat tangan ya? Pokoknya sok terdepan ya, Bu ya. Insya Allah kita bertemu di bulan depan melanjutkan ayat yang ke-22. Ini sudah saya siapkan materinya, namun kita akan bertemu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sejenak kita berdoa, berharap pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan, yang kita niatkan, Allah memberikan ijabahan, responnya, dan Allah berikan ridhonya. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, silaturahim kami, majelis kami ini ya Allah penuh dengan naungan rahmat-Mu. Rahmat yang berbentuk kebahagiaan, rahmat yang berbentuk solusi ya Allah. Kami memohon kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji ketenangan hidupnya, berikanlah solusi ketenangan dalam hidupnya. Bagi saudara kami yang saat ini diuji dengan rasa sakitnya ya Allah, angkatkanlah sakitnya, berikan kesembuhan, berikan kesabaran ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang ya Allah, mampukan untuk bisa membayar hutangnya ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini sedang diuji atas kepemilikan anaknya yang masih belum taat ya Allah, maka mohon jadikanlah anak yang qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Ataukah bagi saat ini saudara-saudari kami ya Allah sedang mengalami problematika dengan pasangannya ya Allah, alif baina qulubihima ya Allah, ikatkanlah di antara keduanya dengan hati yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, berjumpa insyaallah dengan izin Allah bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.